Yang saya tidur itu tahu-tahu di samping saya itu ada Sosok kuntilanak. sosok kuntilanak itu. Yang punya rumah itu punya anak bayi. Bayi itu belum lama lahir, baru 1 minggu. Jadi ibunya itu bukannya mau ngambil bayi, itu bukan ngambil bayi tapi ngambil guling. Nah begitu saya kaget nengok, saya kaget itu. Sempat saya baca astagfirullahaladzim, subhanallah. Nggak taunya itu kalau kata orang-orang itu kuntilanak. Nah saya dengan separuh sadar itu saya keluarlah. Begitu saya keluar, saya lihat ke atas, betul ada sosok perempuan itu lagi nangis. Cuman dia itu ngebelakangin saya, mukanya nggak kelihatan, dia ke sana. Nah saya tanya, katanya ikut saya. Kalau memang rumah kamu di sana, kalau kamu tadi ikut saya, sekarang saya antar pulang. Bener Pak, kata dia. Ya, saya bilang, kamu turun. Nah dia turun, saya ngambil motor, ngeluarin motor. Nah saya panggil. Nah cuman dia udah nunggu di depan, di tempat gelap. Nah sampai di jembatan itu tadi, katanya udah Pak, di sini aja. Loh, di sini di mana? Ini kan jembatan. Iya, rumah saya di sini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, Jelly Official. Tentunya sama aku sendiri teman-teman Jelly. Nyata teman-teman yang dialami oleh seseorang yang sangat mengerikan, tentunya tidak bisa dilupakan. Mungkin sampai sekarang pun nggak bisa dilupain guys. Bahkan teman-teman, aku sempat bikin konten video live streaming bermalam di rumah atau kamarnya Mbah Mijan guys. Mungkin kalian udah banyak yang menonton video aku yang itu, tapi itu belum secara full. Maksudnya aku pasang CCTV dan sampai subuh belum aku tayangkan karena ada beberapa hal yang menurut aku mengganjal. Nah malam ini teman-teman, itu sangat-sangat tepat banget karena malam ini kita akan menghadirkan narasumber langsung, yaitu Mbah Mijan guys. Dan nanti dia akan menceritakan kenapa waktu itu dia sempat melihat sosok kuntilanak di ranjang tempat dia tidur guys. Nah ini sangat menarik banget karena ini pertama kali aku langsung tanya narasumber aku, dan aku udah pernah bikin konten videonya guys. Jadi seperti ini cuplikan videonya ya. Terus itu kamarnya itu di depan, ini kamarnya Mbah Mijan. Ini tuh kayak ada kandang-kandang ayam gitu guys. Tuh gitu doang teman-teman. Ini aku nyium bau balsem guys, serius. Tiba-tiba kecium wangi balsem ini. Seriusan ini kecium wangi balsem guys. Oke, jadi kalian udah lihat cuplikan videonya. Jadi langsung aja tanpa lama-lama, tanpa membuang waktu, langsung aja kita undang, kita tampilkan orangnya teman-teman. Ini dia Mbah Mijan, silakan Mbah Mijan. Gimana? Kumaha ada Mang Mbah Mijan? Alhamdulillah. Mangga. Aduh. Oke. Teman-teman, sekarang ini adalah Mbah Mijan ya. Mbah Mijan, gimana kabarnya Mbah Mijan? Alhamdulillah sehat. Udah sehat. Kemarin cepet sakit lah ya, Ya aku. betul, saya sudah lama sakit itu karena ya saya mengalami seperti trauma lah gitu. Trauma ya. Iya. Teman-teman, kalian udah dengar sendiri apa yang aku sempat sampaikan di waktu live streaming itu. Mbah Mijan sakit dan kabarnya tinggal sama anaknya ya waktu Ya, itu ya. betul. Karena sakit
Itu beberapa hari apa beberapa minggu? Oh itu lama itu, hampir Lama. 1 bulan itu. Hampir 1 Iya, bulan. hampir 1 bulan saya sakit itu. Hmm. Karena saya ingat terus masalah yang saya alami itu, begitu. Nah, itu kayak gimana itu? Maksudnya apa yang membuat Mbah Mijan sampai sekarang itu trauma dan ya sempat sakit kayak gitu, Mbah? Ya, saya itu kan pernah mengalami beberapa kali gitu ya. Masalah itu. Yaitu pertama, saya itu adik saya. Oh, ntar dulu. Jadi gini. Ya. Jadi ternyata Mbah Mijan ini pernah mengalami kejadian-kejadian aneh itu udah beberapa kali. Ya, betul itu. Termasuk sama adiknya. Ya, adik kandung saya sendiri. Sebelum saya kejadian masalah yang saya tidur itu, tahu-tahu di samping saya itu ada sosok kuntilanak. Itu. Gila, teman-teman. Luar biasa, ini saya denger ini aja udah merinding, Mbah. Jadi tadi Mbah Mijan sempat ngomong tentang adik saya. Apakah ya pernah terjadi hal serupa atau beda lagi? Ya itu memang agak beda waktu itu, karena waktu itu kan maghrib itu ya. Nah saya itu berangkat ke musola, nah adik saya itu main ke depan rumah orang. Memang biasanya mainnya ke situ dia itu. Cuman waktu itu, nah dia itu pas maghrib itu, nah tidak tahu bagaimana terjadi, tahu-tahu yang punya rumah itu kedengaranlah ada bangku itu roboh. Bunyi geledak itu dia keluar. Nah setelah dia keluar itu di situ nggak ada orang. Padahal waktu itu adik saya yang main ke situ itu. Nah udah gitu dicarilah kemana-mana sampai orang satu kampung itu nyari semua. Katanya ada yang mengatakan itu kalau kita mau lihat makhluk-makhluk sejenis itu kita harus telanjang, nggak pakai baju, nggak pakai apa. Ada yang mukul kentong, ada yang bawa wajan itu dipukulin. Itu ke kebun-kebun bambu karena di sini dulu itu masih hutan. Oh, dulu masih hutan. Iya, rumah aja cuman berapa rumah lah gitu ya di kampung ini. Nah, sedangkan baterai penerangan itu belum ada selain lampu-lampu sentir. Jadi nyari itu sama ini apa belarak itu, obor. Iya, obor itu. Ya. Nah, obor dari bambu kasih minyak lampu itu nyari, udah keliling-keliling sehingganya itu sampai malam itu udah jam 1, jam 2, jam 3 itu nggak ketemu. Buset. Nah, udah ini Mbah Mijan tahan dulu. Itu umur berapa Mbah Mijan itu adiknya? Adik saya itu waktu itu sekitar umur 11 tahun 11 lah. tahun itu Ya. terjadi tahun kapan? Ya itu tahun sekitar tahun 77 lah itu. Jadi, ya pokoknya di sini ini belum kayak sekarang belum jadi masih banyak pohon besar, pohonnya hutan. gede-gede kan, Bahkan listrik aja susah. Iya, nggak ada kalau yang namanya listrik segala macam itu belum ada lah. Belum ada itu, kan. Nah setelah itu adik saya itu dicari sampai jam 3. Orang udah nyari ke kampung lain juga masih nggak ketemu juga. Nggak ketemu juga. Nah waktu itu, nah keputusan ada Pak Kiai bilang ya sudah, sekarang kita kumpul aja berwudu. Setelah berwudu itu kita yasinan, membaca surat yasin lah. Nah setelah membaca surat yasin itu, nah itu adik saya itu tiba-tiba itu pulang. Nah pulang begitu itu dibawa, katanya dia cerita. Oh jadi gini, maksudnya setelah adiknya Mbah Mijan ini namanya siapa adiknya? Adiknya Wahidin namanya. Namanya Wahidin. Jadi Mas Wahidin adiknya Mbah Mijan itu sempat hilang di usia 11 tahun. 11 tahun waktu dan itu terjadi pada tahun 70-an kira-kira ya. 77 lah itu ya. 77 ya. Jadi
Setelah hilang dicari-cari sampai kemana-mana itu Nggak. nggak ketemu. itu waktunya beberapa jam atau beberapa hari nyari atau kayak gimana? Itu beberapa jam aja itu ya, Beberapa sampai jam. pokoknya kita itu habis maghrib tuh nyari sampai jam 3 malam. Sampai jam 3 malam. Iya, setelah itu yaitu keputusannya suruh baca Yasin, padahal waktu itu orang nyari banyak itu adik saya itu tahu. Astagfirullahaladzim, teman-teman, ngeri banget Iya. ya. Oke, Adik- tahan dulu, aku agak sedikit agak sedikit heran. Maksudnya tuh adiknya itu waktu itu sempat bercerita setelah diketemukan kan? Iya. Adiknya cerita dia itu posisinya di mana? Di atas Nah, atau di atas pohon besar. di atas pohon besar itu mungkin udah ratusan tahun lah pohon itu, karena memang sudah besar benar. Kalau kita ini orang empat itu kita nggak kecakep itu. Oh, jadi kalau misalkan Iya. kita meluk orang Iya. empat aja nggak Nggak ini. bakal ini, iya, karena saking besarnya, karena itu sudah ratusan tahun itu. Iya, nah waktu itu. Tapi sebelum kejadian adiknya itu hilang di lokasi pohon itu, apakah ada satu hal, misalkan ada orang melintas melihat sosok-sosok aneh selain adik itu atau kayak gimana? Apa emang terkenal angker itu? Ya pohon? memang itu angker itu ya, karena dia di dekat bendungan dan juga sering orang di situ kecelakaan sampai meninggal, sampai ada yang kepalanya pecah segala macam itu kan di situ. Memang dari dulu tuh bendungan itu buatan Belanda. Oh, bendungan Bendungan. yang ada pohon Ya, ini. yang ada pohon besar itu yang buat dulu zaman Belanda dulu. Nah, memang di situ katanya waktu bikin bendungan itu tumbalnya juga banyak waktu itu. Jadi di situ sering ada tangisan, ada jeritan begitu itu. Nah, waktu itu, nah udah gitu dicari-cari nggak ketemu. Terus adik saya itu pulang setelah selesai yasinan, itu pulang diantar orang. Diantar orang lain kampung. Oh, lain kampung. Lain kampung. Itu bapak orang dua itu datang ke rumah nganterin adik saya. Sedangkan sampai di rumah itu, adik saya itu kayak orang trauma. Sempet dia lari lagi. Maksudnya setelah masuk ke rumah, trauma itu kayak ketakutan itu atau kayak gimana sih maksudnya? Iya, kayak lari kemana kayak ketakutan gitu. Kayak dia mungkin masih melihat yang tadi trauma apa kayak mana itu, mungkin itu makanya begitu ngelihat orang banyak dia malah lari masuk lagi ke kotak wadah pari. Wadah padi itu. Wadah padi. Oh, jadi lumbung lah gitu, lumbung padi itu kan. Masuk dicariin, nah ketemu. Nah, setelah ketemu itu orang itu nggak pulang semalam itu karena takut adik saya itu pergi lagi. Nah, setelah pagi ditanya karena adik saya itu tunawicara. Oh, jadi nggak bisa berbicara. Memang dia waktu masih kecil itu sakit panas. Jadi begitu disuntik, dulu kan katanya nggak boleh disuntik kalau orang lagi panas, karena dulu nggak ada dokter, adanya mantri kampung aja. Mungkin ilmunya belum banyak kan, langsung disuntik. Nah, disuntik itu untung aja dia itu nggak ngalami hal-hal yang lain, cuman memang dia nggak bisa bicara, jadilah tunawicara. Jadi dia cerita itu pakai isyarat. Oh, jadi kayak gitu ya isyarat. Nah, udah ditanya banyak saksinya itu, orang satu kampung itu nyaksiin semua. Nah, setelah ditanya, dia itu bilang semalam itu aku di atas pohon besar itu. Kalian nyari itu, kalau bahasa kita dia kan pakai isyarat. Saya tahu persis lah karena adik saya. Nah, udah itu dia bilang saya tahu, cuman saya nggak bisa bicara, nggak bisa ngeluarin suara. Betulnya adik saya itu walaupun dia tunawicara, kalau dia keras dia dengar, karena dia tunawicara itu karena dia nggak dengar. Istilahnya kan tuli kan. Jadi kalau kita ngomong pelan dia nggak dengar, tapi kalau kita jerit atau ketawa kita keras ya dia ikut. Ada suaranya. Nah, malam itu nggak bisa, kata dia. Nah, setelah itu dia dibawa terbang dari atas pohon besar di bendungan itu, dibawa terbang ke kuburan ada pohon beringin.
Oh, jadi sempat Nah, dipindahin. sempat dipindahin malam Set. itu. Nah, dipindahin di situ. Setelah nggak lama kemudian dipindah lagi ke lain kampung lagi, jauh itu. Nah, setelah di sana dipindahin lagi 3 kali pindah, baru dia dikasih makan. Jadi dia dari pohon itu pindah ke 3 lokasi, tapi itu kuburan semua. Kuburan semua itu di lokasi itu. Adik saya itu tahu persis. Dia itu sadar sebetulnya, cuman dia itu nggak bisa ngeluarin suara. Jadi walaupun banyak orang nyari, dia nggak bisa jerit, nggak bisa apa gitu. Sebetulnya bisa kalau dia misalnya mau jerit gitu, bisa, cuman nggak bisa bicara aja dia itu. Nah, setelah yang terakhir pohon besar dia turun. Nah, ada pabrik padi zaman dulu itu. Nah, dia dikasih makan. Nah, dikasih makan itu, orang dikasihnya makan itu dedak itu. Ada tempurung kelapa itu. Oh iya, batok kelapa. Batok kelapa itu. Nah, itu apa isinya itu dedak sama cacing. Nah, waktu itu meraktekinya adik saya itu dia ngambil tempurung kelapa itu, langsung dia gali tanah itu, ngambil cacing. Katanya penuh cacing itu. Nah, sambil ngambil dedak itu suruh dimakan. Adik saya itu nggak mau dia. Kalau dia mau makan, ya nggak tahu saya. Apa dia bisa pulang lagi atau apa enggak kan gitu. Nah, waktu itu karena dia mungkin itu yang bawa dia itu jengkel, dia suruh makan nggak mau. Nah, bahkan mukanya ini diginiin. Jadi sampai pagi itu kelihatan di sini itu bekasnya itu merah-merah, dan tangannya ini kata dia itu sebesar pisang-pisang Ambon. Oh, jadi kebayang teman-teman, tangannya aja segede pisang-pisang Ambon. Jari-jarinya itu. Terus itu sebesar-besar pisang Ambon. Terus katanya payudaranya segini teteknya itu. Rambutnya gondrong. Gitu kan. Nah, itu aja dia cerita itu. Kita itu padahal itu udah pagi. Itu merasa merinding semua itu. Jadi nggak ada orang bicara selain saya yang nanya sama adik saya itu. Setelah itu adik saya. Karena Mbah Mijen yang bisa mengartikan. Nah, iya, karena saya ya bisa karena dia adik saya. Memang dari kecil saya ngasuhnya, jadi cara bicaranya saya tahu. Nah, setelah itu dia itu diterbangin lagi. Nah, dulu saya pernah tinggal di tempat orang itu. Dia kenapa nggak diantar ke rumah saya langsung atau ke tempat waktu ngambilnya itu, diantar ke tempat tetangga, tapi tetangga kampung, lain kampung waktu itu. Nah, di situ dia ngelempar rumah. Jadi rumah orang itu yang dilempar adiknya itu yang dijatuhin kan. Iya. Nah, dilemparlah pintunya. Kaget yang punya rumah itu. Sedangkan yang punya rumah itu punya anak bayi. Bayi itu belum lama lahir, baru 1 minggu. Jadi ibunya itu bukannya mau ngambil bayi itu, bukan ngambil bayi tapi ngambil guling. Dibawa lari karena dia mungkin sudah takut mungkin. Iya, nggak konsentrasi lagi karena saking takutnya. Apa itu garong dulu kan masih zaman garong dulu itu kan. Ya dikit-dikit punya dikit digarong, ada beras dikit aja digarong waktu itu kan. Jadi setelah terdengar suara keras di depan pintu, yang punya rumah ini keluar cepet-cepet ngamanin anaknya. Ya, anaknya kan? Tapi yang dibawa bukan anaknya, tapi guling. Nah, malah guling, anaknya ditinggalin. Nah, setelah dibuka pintunya, udah itu dia deketin suaminya. Setelah itu suara itu nggak ada lagi. Kalau garong kan pasti dia manggil. Itu nggak ada. Nah, penasaran lah yang punya rumah itu. Nah, suaminya itu keluar manggilin tetangganya. Nah, udah dipanggilin itu namanya Mbah Mangun. Mbah Mangun namanya. Ya, panggil Mbah Mangun, keluar. Tadi ada yang lempar rumah saya, pintu rumah saya. Tapi orangnya nggak ada, Mbah. Keluarlah, bawa obor lagi dia. Nggak taunya adik saya itu dia dibawa kolong amben di luar itu yang untuk duduk itu. Seperti beginilah ya. Gini, tapi di bawah. Nah, dilihatlah sama dia. Nah, dia baru tahu
Kalau itu anaknya Mang Uhri katanya, orang tempel sana. Nah itu anaknya kawan saya. Ya udah kita anterin, mungkin dia nyariin kan. Nah udah dibawa lah. Nah kebetulan di rumah itu selesailah yasinannya. Pas kita mau minum-minum, nah yang ngantar itu datang, berikut adik saya. Nah waktu itu kayak gitu ceritanya. Nah setelah itu adik saya itu tadi, mungkin dia trauma kan, dia trauma, lari sana lari sini. Nah dijagain lah, begitu ceritanya. Tapi sekarang setelah beberapa tahun berlalu, kayak gimana kondisi adiknya? Ya alhamdulillah sekarang masih sehat. Bahkan sekarang dia pindah ke Jabung. Ke Jabung di mana itu? Di Lampung Timur. Oh sekarang Lampung. itu menetap di Jabung Lampung ya, Timur di Lampung Timur. Alhamdulillah dia sudah punya keluarga, punya anak, dan sekarang udah punya cucu. Oh malah alhamdulillah ya teman-teman. Ya alhamdulillah itu. Alhamdulillah Cuman itu cerita itu sempat menggegerkan orang satu kampung, termasuk saya sebagai kakaknya itu ya ikut-ikut trauma itu, ketakutan kan gitu. Namanya adik kita kok kejadiannya bisa kayak gitu. Iya, betul. Ya mungkin waktu itu kalau bukan saya sebagai kakaknya yang bisa mengartikan menerjemahkan dia itu, cara dia bicara, mungkin orang-orang nggak akan tahu. Nah makanya kita tahu itu bukannya ini itu memang kisah nyata, bisa dibuktikan. Orang satu kampung saya ini di sini tahu semua, yang orang-orang lama, yang pokoknya yang seumuran saya atau di atas saya dikit atau di bawah saya dikit itu tahu semua. Iya. Jadi, itulah ceritanya Mas kayak gitu tuh. Nah, masalah. Ini masalah adiknya. Iya. Dan mungkin kalau kita simpulin zaman sekarang itu mungkin disebutnya diculik wewe gombel. Iya, mungkin ya, itu. Diculik wewe gombel karena aku tuh dulu waktu zaman kecil itu sempat dengar cerita-cerita kayak gitu. Cerita-cerita tentang anak hilang, diculik, kemudian ditemukan lagi, itu aku sempat dengar ceritanya. Dan ternyata setelah aku mendengarkan secara langsung nyata, ternyata terbukti memang ada sosok itu teman-teman, sosok wewe gombel itu guys. Dan itu nggak kebayang aja kayak gimana ngerinya, kayak gimana sih waktu itu paniknya ya kan. Dan alhamdulillah ya namanya kuasa yang maha kuasa ya. Iya. Walaupun kayak gimana bentuknya itu pasti akan selamat. Dan alhamdulillah mungkin itu kan karena di rumah juga dia sinin orang satu kampung, mungkin dia itu merasa berat membawa dia, waktu itu dikasih makan nggak mau, laju dia itu marah kayak mana kan, lebih baik dikembalikan lah. Cuman sayangnya itu kembalikannya kan nggak ke rumah langsung, ke rumah orang. Mungkin jadi di rumah nggak dipulangin ke rumah karena ada yang pengajian. Nah kemungkinan itu mungkin jadi dilemparlah ke orang lain. Nah itu juga orang lain itu memang udah baik. Memang kita juga pernah tinggal di rumah bapak itu. Oh gitu. Jadi nyambung teman-teman, nyambung. Ternyata yang nemuin itu dulu Mbah Mijan sempat tinggal bareng sama. Jadi dia tahu kalau itu adik saya, anaknya bapak saya kan gitu. Jadi gitu teman-teman, itu adalah salah satu cerita kenyataan yang dialami oleh keluarganya Mbah Mijan guys. Dan ini ada satu hal lagi yang sempat waktu itu aku bikin konten kan, waktu itu aku sempat bikin konten tuh di kamarnya Mbah Mijan kan ya, sempat izin juga, sempat tanya-tanya, tapi aku belum sempat untuk langsung wawancara karena waktu itu kan Mbah Mijan lagi dalam kondisi sakit ya. Betul. Nah sekarang ada kesempatan nih tentang hal itu, boleh langsung diceritain aja Mbah Mijan. Ya itu ada cerita lagi, memang banyak sebetulnya cerita itu yang telah saya alami ya. Ya karena saya umur saya sekarang udah 60 lebih lah, hampir mendekati 70. Jadi cerita-cerita masalah kayak gitu itu ya memang bukan cerita-cerita aja, cuman memang pernah saya alami kan waktu itu. Jadi ini bukan cerita orang ke orang, tapi bukan, saya ngalami sendiri gitu. Bisa dibuktikan, bisa. Maksudnya dibuktikan secara
apa gitu ya, kalau pengen tahu di sini saksinya banyak kan gitu, itu bisa. Nah itu kan ceritanya waktu itu saya pulang yasinan itu ya. Nah, diundang yasinan. Nah setelah pulang yasinan itu sekitar pulang setengah 11 lah. Itu di malam Jumat. Nah kebetulan ya yasinnya memang malam Jumat. Kita Jumat. pengajian rutin, cuman nah, undangan kan di kampung dari musola ke musola, kadang-kadang di rumah kan begitu. Nah setelah saya pulang dari situ kan itu ngelewatin ini juga itu, ngelewatin yang tempat angker. Nah cuman waktu itu saya nggak merasa takut apa kayak mana, enggak. Cuman saya ada keanehannya waktu itu, waktu saya pulang yasinan melewati yang kata orang-orang itu angker di situ, itu motor saya itu terasa berat, cuman saya tengok di belakang itu nggak ada apa-apa. Nah pikiran saya, apa motor ini remnya ini, setelah saya cek enggak remnya kan, apa olinya ini, ya sudahlah karena malam kan, saya pulang aja. Akhirnya tetap dipaksa. Iya saya paksain sampai di rumah. Akhirnya saya masuk. Nah saya masuk itu perasaan saya itu nggak enak. Jadi dalam hati saya itu seolah-olah saya ini ada yang mengikuti gitu kan. Mau tidur nggak bisa tidur, mau tidur nggak bisa tidur. Akhirnya karena sudah terlalu malam mungkin tidurlah saya. Nah begitu saya tidur, nah kok saya itu seperti ada yang bangunin. Jadi disuruh itu nyata banget, itu seperti ada yang bangunin. Itu nah seperti ada yang bangunin, suruh bangun. Ya saya bangun, cuman Bu ini saya itu merinding di sini nih, rasanya dingin benar itu. Jadi saya pelan-pelan bangun. Begitu saya nengok ke kiri, itu ada sosok seorang perempuan ya pakai baju putih gitu kan. Nah begitu saya kaget nengok, saya kaget itu, sempat saya baca astagfirullahaladzim, subhanallah. Nggak taunya itu, kalau kata orang-orang itu kuntilanak. Itu jadi saya waktu itu ngeri. Nah begitu saya ngedep gitu, udah nggak ada lagi. Nah saya percaya kalau itu kuntilanak, istilahnya makhluk kayak kita kan, karena kan itu di kamar sendiri ya. Iya saya di kamar sendiri. Kok tiba-tiba ada itu? Setelah itu saya mikir, oh iya ini malam Jumat Kliwon. Nah waktu saya lewat tadi itu di jembatan itu, saya nggak baca-baca karena saya udah fokus, pokoknya saya mau pulang gitu. Nggak taunya memang nyata di situ ada angker, memang angker di situ. Jadi ada yang ngikutin lah mungkin itu. Pantesan motornya berat tadi. Nah mungkin itu yang saya baru mikir ke situ, kalau motor berat itu ya betul. Nah udah itu, nah saya nggak bisa tidur itu karena saya kepikiran terus itu. Setelah kejadian itu itu berarti omongan orang itu nyata kan, bahwa ada kan makhluk-makhluk seperti itu. Nah nggak lama kemudian ada suara rintihan di belakang rumah itu, kayak orang nangis gitu loh, tapi suaranya memang suara perempuan. Itu. Nah jadi saya bikin penasaran saya. Jadi saya pikir apa yang tadi, apa-apa kan, karena saya dengerin dia nangis saja itu saya nggak tega kan. Nah saya dengan separuh sadar itu saya keluarlah. Begitu saya keluar, saya lihat ke atas, betul ada sosok perempuan itu lagi nangis. Cuman dia itu ngebelakangin saya, mukanya nggak kelihatan dia ke sana. Cuman dia berpakaiannya itu seperti pakaian-pakaian yang orang ditaruh di sawah-sawah itu loh. Oh ya, tahu yang buat nakut-nakutin burung yang buat nakut-nakutin burung itu. Nah setelah itu, nah saya tanya. Nah karena di luar kesadaran saya tanya, dia jawab, kamu siapa? Nah saya, rumah saya di sana. Di mana rumah kamu? Di sana, kata dia. Kok kamu bisa ada di sini? Kamu nangis kenapa? Saya mau pulang. Loh kamu kesini sama siapa? Saya tadi kan ikut bapak, katanya. Loh ikut saya di mana? Waktu di jembatan saya tadi nebeng. Enggak ada. Saya bilang, cuman waktu itu memang saya terasa agak dingin itu. Oh jadi nyambung teman-teman. Tadi itu kan waktu melintas itu
berat. Mm-mm. Waktu dilihat motornya Iya. nggak ada apa-apa kan? Iya, saya pikir motor itu apa Apa bocor, apa kayak bocor, gimana lah ya? apa ininya remnya nyangkut apa ternyata enggak. Saya sempat berhenti waktu itu. Nah, kemungkinan waktu saya berhenti itulah dia naik. Dia itu Cuman nggak kelihatan. Astagfirullahaladzim. Nah, Gila. itu mungkin. Nah. Udah itu Aduh, astagfirullahaladzim, merinding banget guys, seriusan. Jadi waktu ban itu masih tetap, waktu motor mogok itu masih tetap pikiran normal, maksudnya nggak mikir yang kepikiran, aneh-aneh nggak kalau itu saya ada mikir hantu gitu. aneh-aneh kalau itu apa saya ini ada yang ngikutin saya apa nggak ada. Nggak ada. Cuman memang saya agak bedanya itu satu, saya itu agak merinding. Nah, udah itu motornya juga agak berat kan gitu waktu itu. Nah, itulah sampai di rumah itu saya ceritakan tadi ada sosok perempuan yang di atas itu. Nah, saya tanya, katanya ikut saya. Saya baru kepikiran kalau dia itu mungkin ikut yang tadi itu motor saya berat itu. Terus diantar ke tempat tadi apa Ya kayak udah, gimana? kata saya, kalau memang rumah kamu di sana, kalau kamu tadi ikut saya, sekarang saya antar pulang. Bener Pak, kata dia. Ya, saya bilang, kamu turun. Nah, dia turun, saya ngambil motor, ngeluarin motor, nah saya panggil. Nah, cuman dia udah nunggu di depan, di tempat gelap. Itu. Astagfirullahaladzim, ini merinding banget, seriusan. Nah, udah di tempat gelap itu, udah kata saya naik, kata saya kan. Nah, dia naik, cuman dia tetap nggak mau mukanya ngelihat saya, nggak mau dia. Tetap dia melihatnya ke sana. Astagfirullahaladzim. Ya udah, karena saya waktu itu ya separuh sadar separuh enggak kan. Jadi nggak kayak normal gitu kan. Nah, udah itu dia naik, saya bawa lah. Nah, sampai di jembatan itu tadi, katanya udah Pak, di sini aja. Loh, di sini di mana? Ini kan jembatan. Iya, rumah saya di sini, katanya. Mana rumah kamu? Itu. Di astagfirullahaladzim. Deket jembatan itu memang ada rumah bagus betul itu. Kelihatan. Itu rumah kamu? Iya. Ya makanya jangan ngeluyur malam, saya bilang. Nah, kamu kan orang kaya itu, rumahnya bagus itu. Nah, ya udah Pak, terima kasih, kata dia. Saya dianterin. Nah, udah dia masuk ke rumah, saya baru sadar. Kalau itu jembatan itu bukan rumah. Ternyata itu pohon besar. Nah, udah pohon besar kayak gitu tuh. Nah, saya baru sadar kalau itu bukan sejenis kita. Makhluk lain kan, jadi, yang dibicarakan orang mungkin makhluk apa? Kuntilanak. Nah, itu ceritanya. Astagfirullahaladzim, guys. Gila guys, ngeri banget, seriusan. Iya. Jadi waktu bangun tidur bahwa Mbah Mijan itu belum sepenuhnya sadar bahwa itu adalah sosok hantu kuntilanak. Nggak sadar, masih menyadari bahwa itu mungkin manusia biasa gitu kan. Makanya saya antar itu. Karena mungkin menurut Mbah Mijan dia bisa ngomong, bisa nangis itu kan ya. Kalau seandainya saya tahu kalau itu sejenis kuntilanak, ya saya nggak mau juga nganterin kan. Pulang-pulanglah sendirian, saya bilang kan gitu. Tapi karena dia itu saya nggak sadar, dia bisa diajak komunikasi, ya saya bawa. Nah, setelah di rumahnya ya itu tadi dia masuk, dia terima kasih dianterin ke rumahnya. Saya baru sadar kalau itu bukan rumah, pohon. Nah, disitulah saya dari jembatan itu pulang ke rumah itu seperti nempel di tanah. Kayak terbang perasaan saya itu. Astagfirullah. Ya saya takut betul enggak, cuman ya dibilang enggak takut ya takut gitu. Jadi kan. Mungkin setelah menyadari itu bahwa itu bukan rumah, jadi perasaannya tuh pulang tuh cepet saking takutnya. Kayaknya tahu-tahu udah di depan rumah aja itu. Itu mungkin kayaknya karena terbang lah itu kayaknya motor itu kayaknya. Iya, kayak motor terbang lah gitu kan. Nah, mungkin mungkin karena saking takutnya teman-teman. Iya. Ya. Nah, udah itu saya sampai rumah. Nah, saya baru sadar di situ. Saya ke sumur, saya berwudu. Nah, saya berdoa. Udah itu saya baru minum kopi. Nah, nggak lama pagi waktu itu. Nah, setelah itu Mbah Mijan merasa panas dingin atau kayak gimana sampai sakit 1 bulan. Wah, itu kayak gimana itu? Saya seolah-olah saya trauma.
Jadi kepikiran terus. Jadi kalau malam itu, nah, jadi saya nggak berani keluar lagi udah. Lama-lama pikiran saya itu karena terbayang itu terus, akhirnya saya jatuh sakit. Nah, jatuh sakit itu udah diobatin ke sana ke sana sini masih aja sampai istilahnya hampir 1 bulan. Buset. Itu. Nah, udah hampir 1 bulan. Ya alhamdulillah ada seorang kiai datang ngasih air putih, saya minum. Nah, baru di situ saya sedikit demi sedikit terus saya itu bisa pulih normal ya, seperti normal sekarang lagi ya alhamdulillah sampai sekarang. Kalau sekarang udah nggak ada istilahnya ketakutan lagi, trauma lagi, karena kan kita manusia, dia udah beda alam sama kita. Saya dinasihatin sama kiai, ya masalah itu memang ada, cuman kita nggak bisa ngelihat dia nggak bisa ngelihat kita. Tapi malam itu mungkin karena saya kesadaran saya itu setengah-setengah, maka saya bisa ngelihat dia. Begitu ceritanya itu. Jadi teman-teman, waktu klimaksnya tadi itu yang bikin aku sampai deg-degan, walaupun hanya mendengarkan langsung, nggak mengalami langsung teman-teman, itu merasakan kayak kayak gimana sih kita kalau dalam kondisi itu. Pasti mungkin aja kalau aku dalam kondisi saya itu, minum dulu Pak, oh boleh silakan. minum dulu karena aus juga ini untuk cerita terus ya. Ya. Maaf saya ini ya namanya sendirian, jadi nggak ada gelas, nggak ada apa ya, minumnya kayak gini nih. Ya merokok dulu lah saya ya. Sambil kita merokok kan, sambil ngobrol. Ya boleh, koreknya ada nggak? Ini nih koreknya. Nah, jadi teman-teman, tadi kalian udah dengar langsung menurut Mbah Mijan seperti itu, nyata, tidak dibuat-buat lah ya Mbah Mijan. Iya, itu memang nyata betul itu. Nah teman-teman, waktu itu saya kan live streaming ya, kayak pembukaan gitu, sepil-sepil lokasi kamarnya, kemudian ruang itu kan hanya ada kamar sama kayak ada kandang gitu ya Mbak Mijan. Iya betul. Nah, mungkin sosok wanita itu di atas kandang itu mungkin yang dimaksud ya. Iya betul. Nah mungkin yang belum nonton live streaming aku, tonton aja. Nanti setelah ini video tayang, nanti aku tayangkan video yang aku pasang CCTV dan lain sebagainya. Nah Mbak Mijan, waktu saya itu pasang CCTV, saya sempat kaget juga. Karena setelah pagi, setelah saya tidur, udah bikin video di sana, pasang CCTV, memang ada hal-hal aneh. Kayak contohnya tuh ranjang itu kayak goyang-goyang ternyata. Ya itu memang sering itu. Cuman pikiran saya kan ya goyang apa angin apa ada gempa dikit apa gitu kan. Itu aja, saya nggak mikir ke situ-situ. Setelah kejadian itu, nah baru saya percaya itu. Kayak gitu. Gila teman-teman, jadi seperti itu guys. Jadi Mbah Mijan ini udah mengalami hal-hal kayak gitu itu ya, dari mulai adiknya sampai bahkan Mbah Mijan sendiri merasakan bahwa dunia lain itu ada ya. Ada ya, saya yakin itu. Hantu itu ya ada, cuma ya karena mungkin keterbatasan kita sebagai manusia kan, nggak bisa melihat dia bisa melihat kita, dan mungkin kita hanya bisa merasakan hal-hal seperti itu ya Mbak Mijan ya. Satu itu yang saya rasakan itu, kedua kalinya ya setelah saya dikasih tahu atau dinasihati oleh kiai itu tadi itu. Gila, luar biasa. Jadi ini sangat menarik banget teman-teman. Jadi seperti itu guys, cerita-cerita tentang yang terjadi sama Mbah Mijan secara nyata, baik dari adiknya atau langsung sama Mbah Mijan, kayak gitu teman-teman. Dan kesimpulannya, dimanapun kita berada itu pasti akan ada hal-hal seperti itu ya. Entah itu sekarang mungkin ada di pojok kita atau di mana itu akan selalu ada, karena dia ada dunia sendiri, kita ada dunia sendiri. Kata orang sih dunianya itu kayak beda ya, mungkin hanya sehelai rambut gitu ya. Betul. Tapi karena mungkin kuasa yang maha kuasa itu sangat-sangat luar biasa ya, walaupun setipis rambut kita nggak bisa melihat dia gitu ya Mbak Mijan ya.
Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi malam ini adalah segmen cerita horor langsung dari narasumber yang langsung aku juga sempat merasakan bermalam di kamarnya Mbah Mijan. Sangat kurur, sangat ngeri banget. Jadi seperti itu. Terima kasih Mbah Mijan kalau udah merepotkan, udah bikin aku Mbah Mijan ya sibuk lah mungkin karena aku datang ke sini segala macam. Nggak ada apa-apa, cuman air-air Ya, aja ini. ya saya mengucapkan banyak banget terima kasih lah teman-teman ya pada Mbak Mijan dan teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa di like, di komen, subscribe dan juga di share. Dan saya akhiri aja, sampai jumpa di cerita horor selanjutnya dengan narasumber yang baru juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Mbak Mijan. Ya, sama-sama.